Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami mengenai globalisasi dan manajemen dan akan disampaikan oleh Saudari Sapna. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruangan lingkup Indonesia. Artinya bahwa segala yang berkaitan dengan aktivitas di luar Indonesia atau di luar dunia dapat diartikan dengan globalisasi. Misalnya diadakannya sepak bola di Eropa. Nah, di Indonesia kita juga dapat menyaksikan sepak bola itu melalui stasiun televisi. Nah, di sini menurut Ambrick Hendrik Dictionary, globalisasi merupakan suatu tindak atau proses menjadikan suatu dunia atau universi, baik dalam lingkup maupun dalam aplikasi. Adanya kata mendunia dalam definisi ini menunjukkan bahwa adanya keamanan definisi dalam Al-Qadrid 2001. Globalisasi perspektif Islam. Nah, globalisasi menurut perspektif Islam dapat diketahui dalam Al-Quran dan hadis. Globalisasi menurut perspektif Al-Quran dapat ditemukan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku supaya kalian mengenal masing-masing. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal." Nah, berikut ini prinsip-prinsip syariah Islam dalam memahami globalisasi. Tauhid, konsep ini menentukan adanya kepatutan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa syarat. Dalam konsep ini, ekstensi manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan memaplikasikan pada aktivitas ekonomi yang tidak ada diskriminasinya. Kayak misalnya ini yang dimaksud tauhid ini. Nah, seumpama kita dalam perusahaan bisnis, umpama saya kan punya manajer. Nah, saya ini yang mengatur segala, saya memegang keuangan, saya mengatur segala keuangan yang ada di Indonesia, di perusahaan ini. Nah, itu ketika ada kan namanya dibilang korupsi. Ketika saya melakukan korupsi, mungkin saya tidak mendapatkan imbalan atau imbas secara langsung, tapi saya akan mendapatkan imbas di akhirat, meskipun itu sedikit itu tidak akan mempengaruhi perusahaan, tetapi kita telah melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dinyatakan at-tauhid karena persyaratan-persyaratan yang tidak ada di undang-undang atau peraturan-peraturan atau pelanggaran-pelanggaran kecil yang kita lakukan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Keadilan yang kedua ini keadilan menjadi suatu titik tolak dalam membangun kesejahteraan hidup. Keadilan dapat memunculkan kedinaminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini yang dimaksud keadilan ketika dalam perusahaan, seumpama saya sama Melisa, terus saya mempunyai manajer. Nah, manajer ini membanding-bandingkan saya dengan Melisa. Seumpama saya dan Melisa satu jabatan, terus pekerjaan saya dan Melisa pun sama, tetapi dia tidak adil terhadap hal ini karena gaji Melisa ditinggikan sedangkan gaji saya tetap seperti itu. Nah, sedangkan pekerjaan saya dan Melisa tetap sama. Di situ dilihat keadilan suatu perusahaan. Terakhir ini tanggung jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab, baik dari sisi aktivitas kepada diri sendiri, masyarakat maupun bangsa. Demikian juga tidak diperbolehkan menjadi kerusakan ekonomi sebagai akibat manfaat teknologi yang berlebihan. Prinsip ini muncul dalam rangka melakukan kritik dan sosial atas banyaknya kekurangan yang terdapat dalam ekonomi kapitalis. Nah, tanggung jawab ini adalah salah satu prinsip yang sangat besar karena ketika
kita menjadi seorang manajer, kita memiliki tanggungan yang sangat banyak karena kita memiliki banyak bawahan-bawahan. Nah, ketika bawahan melakukan kesalahan, otomatis atasan akan berpihak kepada kita karena semua yang terjadi di sini tanggung jawab seorang manajer. Yang berikutnya itu adalah globalisasi bisnis dalam Islam. Maksudnya, ketika seseorang melakukan muamalah, khususnya muamalah maliyah, aktivitas muamalah tersebut tidak dibatasi oleh waktu. Nah, misalnya itu seperti dalam konsep pemilikan. Islam telah mengatur bahwa ciri-ciri kepemilikan salah satunya adalah pemilik tidak dibatasi oleh waktu. Dan yang kedua itu adalah aktivitas muamalah tidak dibedakan antara muslim dan non-muslim. Dan kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 artinya, Aku tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Yang berikutnya itu adalah prinsip-prinsip bisnis Rasulullah dalam menghadapi globalisasi. Nah, kesuksesan Nabi Muhammad dalam berbisnis dilandasi oleh dua hal pokok. Yang pertama itu kepribadian yang amanah dan terpercaya, serta pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Dan yang kedua itu adalah pesan moral yang bersifat universal. Uraiannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sedekah, benar dan jujur, tidak pernah berdusta, dan melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larang berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan, dan memperbaikkan kualitas akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua itu adalah kreatif, berani, dan percaya diri. Nah, maksudnya itu kreatif mencerminkan kemauan berusaha untuk mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yang baru. Nah, prospektif dan berwawasan yang masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekinian. Yang ketiga itu adalah tablik. Kemampuan berkomunikasi dengan baik. Istilah ini juga diterjemahkan dalam bahasa manajemen sebagai supel, cerdas, deskripsi, tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tangkap, koordinasi, dan supervisi. Yang keempat itu adalah istiqomah. Nah, konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas waktu untuk mendapatkan godaan dan tantangan. Nah, hanya dengan istiqomah dan mujahadah, peluang-peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan akan selalu terbuka lebar. Nah, yang berikutnya itu adalah peranan media dalam globalisasi. Nah, ada 6 perspektif dalam hal melihat pesan media dalam kehidupan sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah media sebagai window on event and experience. Nah, media ini dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Dan media ini juga merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Yang kedua adalah media sering dianggap sebagai a mirror of event insecurity and the world implying a faithful reflection. Nah, dari media tersebut terbagi lagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu, para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika isi medianya itu penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian. Yang berikutnya adalah media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Nah, media ini senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk konten yang lain berdasar standar para pengelolanya. Dan yang berikutnya itu ada media sering dipandang sebagai guide, petunjuk jalan, atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Yang berikutnya itu adalah media sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Nah, yang berikutnya itu adalah media sebagai interlokutor. Nah, yang tidak hanya sekedar tempat lalu lalang informasi,
tetapi juga sebagai partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. Yang berikutnya adalah globalisasi dalam sistem keuangan dunia. Nah, maksudnya di sini adalah penyebab terjadinya krisis moneter yang selalu berulang di Indonesia dan kawasan Asia, bahkan di negara-negara Eropa dan Amerika, sebenarnya disebabkan adanya faktor internal sampai substansial dari sistem ekonomi kapasitas yang diterapkan di dalam dunia saat ini. Nah, sistem ekonomi kapasitas dirancang sedemikian rupa oleh negara-negara barat dengan tujuan untuk mempertahankan hegemoninya terhadap negara-negara berkembang. Nah, dengan adanya bunga atau interest, maka bunga dari utang telah membuat berbagai kerusakan, bahkan menciptakan perbudakan. Yang berikutnya itu adalah solusi ekonomi Islam dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Nah, sistem ekonomi Islam mulai dilirik sebagai suatu solusi atas terjadinya berbagai krisis ekonomi dan keuangan dunia saat ini. Nah, krisis tersebut telah menimbulkan banyak kerugian dan terjadi secara global di seluruh dunia. Adapun Al-Quran telah memberikan contoh tegas mengenai masalah-masalah ekonomi yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian dalam Islam. Adapun beberapa solusi ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk menghadapi dampak negatif globalisasi ekonomi yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dinan dan dirham atau community money sebagai uang yang memiliki peran sebagai alat tukar, penyimpanan kekayaan, dan penilaian barang dan jasa. Berikutnya adalah berbagi hasil dan rugi atau profit loss sharing dengan nisbah atau persentase bagi hasil sesuai aturan syariah Islam yang adil bagi berbagai pihak bekerja sama. Nah, yang berikutnya itu adalah dalam aktivitas jual beli, sistem margil adil bagi berbagai pihak yang bertransaksi yaitu tambahan atas pokok harta dari aktivitas jual beli yang didasarkan suka sama suka. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu.